masih pagi harus Betul, harus semangat. Adik-adik pasti udah mandi kan? Udah mandi. Udah sarapan belum? Udah. Kak Gaby udah mandi belum? Udah dong, Oh, udah udah. mandi. Kak Yosia udah mandi belum? Oh Udah. udah. Oke, berarti adik-adik juga pasti udah mandi. Dan udah siap-siap dan Ya. semangat untuk ikut sekolah minggu hari ini. Betul, harus semangat ya Kak Gaby. Semangat Kita harus semangat. Adik-adik juga yang di rumah harus Semangat. Kalau gitu kita bangkit berdiri yuk semuanya. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Sekali lagi sebut namanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia. Sejak Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Oke. Ayo Kak, sebelum kita mulai nih Kak, kita mau berdoa dulu. Oke, semua adik-adik lipat tangannya. Ya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Adik-adik ikutin Kaneta berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah Tuhan sudah bangunkan kami bangunkan di kami hari ini. di hari ini. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur untuk setiap untuk setiap kesehatan, kesehatan, kekuatan, kekuatan, nafas kehidupan nafas kehidupan yang masih yang masih Tuhan berikan Tuhan berikan kepada kami. kepada kami. Kami juga mengucap syukur Kami juga mengucap syukur kalau pagi hari ini kalau pagi hari ini Tuhan sudah izinkan Tuhan sudah izinkan kami kami untuk berkumpul, untuk berkumpul, memuji, memuji, dan dan memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Biar Biar Tuhan saja Tuhan saja yang pimpin pimpin sekolah minggu kami sekolah minggu kami dari awal, dari awal hingga selesai. hingga selesai. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan kami Yesus sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, masih bangkit berdiri ya Kak Gaby? Masih berdiri, Masih belum berdiri. disuruh duduk. Kita masih mau nyanyi nih Kak. Kita masih mau gerak lagi. Oke, nyanyinya yang pakai gerak ya Kak Gaby sekarang. Iya dong. Kita nyanyi lagu Mendidih di Hatiku. Tangannya dipegang adik-adik. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira.
Udah lumayan, udah Mulai keringetan ya. udah keringetan nih. Wah, berarti gerakannya pastinya adik-adik juga sama kayak kita ya Kak. Ya, semangat gerakannya. betul. Oke, sekarang adik-adik di rumah boleh siapin persembahannya. Persembahannya dilipat yang rapi, jangan dikulek-kul, jangan. Iya, betul. Ya. Disimpan di tangan sebelah kanan, jangan lupa. Kalau udah, Ya, kalau udah, yuk duduk dulu yang rapi sambil nanti kasih persembahan, kita nyanyi lagu Kami Bawa Korban Pujian. Juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Gaby berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pagi ini. untuk pagi ini. Kami sudah memberikan persembahan. persembahan. Biarlah Biarlah persembahan ini persembahan ini bisa digunakan bisa digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. di muka bumi ini. Berdoa juga Berdoa juga untuk orang-orang untuk orang-orang yang belum mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan mau cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang sudah yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Doa nih Kak. Nah, kita sebentar lagi mau dengerin cerita nih. Pasti pada penasaran, Kak Gaby pasti penasaran Penasaran kan? banget. Adik-adik juga pasti yang di rumah penasaran kan? Iya, tapi sebelum itu kita bangkit berdiri lagi. Ya, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman. Adik-adik sekarang boleh duduk lagi. Boleh duduk lagi. Ya, silakan duduk. Oke, kita sekarang Kak Gaby mau berdoa dulu kali ya. Oke, Oke, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar tadi kami sudah memuji nama-Mu. Kalau pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkuasa atas kami, berikan kami kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu, berikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat memahami cerita yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, semuanya sudah duduk yang tenang. Kita mau buka Alkitab. Tapi sebelum buka Alkitab nih Kak Gaby, Kak Gaby penasaran gak sih sama ceritanya? Iya, cerita apa sih Kak? Ya, jadi hari ini adik-adik kita mau cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta Kak Gaby. Buta? Orang buta. Berarti nggak bisa ngeliat ya Kak? Ya, orang buta. Dan dia butanya Kak Gaby dari sejak lahir. Dari lahir? Dari lahir dia berarti hidup dalam kegelapan. Iya, nggak bisa lihat apa-apa Kak. Betul. Coba sekarang kakak mau ajak adik-adik yang di rumah nih, kakak mau ajak ya, Kak Gaby juga. Oke. Sekarang semuanya tutup mata. Tutup mata Kak Gaby, jangan ngintip. Oke. Sudah adik-adik sudah tutup mata semuanya? Sudah tutup mata? Oke. Tunggu, jangan ngintip, jangan ngintip. Aduh, masih Kak. lama nih, masih lama. Gelap Kak. Hah? Apa lagi, Bi? Gelap. Gelap. Kalau adik-adik yang di rumah gimana? Gelap nggak? Enak nggak? Enak nggak Kak Gaby? Nggak enak. Oh nggak enak. Adik-adik yang di rumah juga pasti nggak enak ya Kak. Oke, sekarang boleh buka matanya lagi. Wah. Kayak gini baru enak. Kayak gini baru enak ya Iya. Kak. Bisa lihat ya Kak. Iya, bisa lihat. Iya, pasti adik-adik juga di rumah merasakan yang seperti Kak Gaby rasakan. Bisa Melihat. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita adik-adik. Silakan ambil Alkitabnya. Ambil Yuk Kak Gaby Alkitabnya. kita ambil Alkitabnya. Kita juga. Ya, pagi hari ini kita mau membaca dari Yohanes, kitab Yohanes. Nah, Perjanjian apa Kak Gaby? baru dong. Oke, perjanjian baru. Ayo adik-adik buka. Sudah dapat Yohanes? Kalau sudah, buka Yohanes pasalnya yang ke-9. Wah, 9. Ya, ke-9 sudah? Sudah dapat? Oke. Sudah Kalau dapat. sudah, kita mau baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita bacanya ganti-gantian ya Kak Gaby. Oke. Nanti ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Oke. Mulai dari Kaneta dulu, nanti Kak Gaby bareng sama adik-adik ya. Oke. Oke, kita mulai ya Kak Gaby. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ya adik-adik, tadi kita udah baca. Sekarang kita mau ajak adik-adik ya Kak Gaby untuk menonton videonya. Silakan ditonton. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Ada seorang pengemis dan tidak bisa melihat atau buta matanya sejak lahir. Suatu hari, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kotanya.
Tuhan Yesus dan para muridnya melihat dan mendatangi pengemis yang buta itu. Para murid Tuhan Yesus bertanya apakah dia buta karena dosa orang tuanya atau dia sendiri. Tuhan Yesus menjawab bahwa ada rencana Allah yang harus dilakukan kepadanya. Lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang itu agar mencuci badannya di kolam Siloam. Maka orang buta itu pergi ke kolam Siloam dengan dituntun oleh temannya. Setelah mencuci badannya, tiba-tiba matanya bisa melihat. Lalu dia menceritakan kepada tetangganya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Pengemis itu juga berkata kepada orang Farisi bahwa Yesus adalah penyembuh dan Tuhan. Tetapi orang Farisi itu tidak percaya dan mengusir pengemis itu keluar dari bait Allah. Ketika dalam perjalanan, orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Dia sangat senang. Akhirnya, orang itu berlutut menyembah dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ayat hafalan. Aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Yohanes pasal 9 ayat 25. Oke, gimana tadi adik-adik udah lihat ceritanya? Kak Gaby tadi udah lihat ceritanya? Udah dong. Wah, seru banget ya Kak Gaby ya. Bagus banget. Di situ, wah Tuhan kita luar biasa ya Kak Gaby. Wah, dia pastilah yang paling luar biasa. Ya, jadi tadi adik-adik udah lihat kan ya ceritanya tentang apa adik-adik? Jangan sampai Kakak belum lupa tahu nih. Coba tentang apa? Tentang orang yang gak bisa lihat dari lahir. Ya, orang yang buta sejak lahir. Kasihan ya Kak Gaby, dia nggak bisa tahu muka orang tuanya seperti apa, muka dia sendiri seperti apa juga dia pasti nggak tahu. Dia nggak pernah lihat matahari, nggak pernah lihat bulan. Nah, iya bener, dia nggak pernah lihat apa-apa. Nah, tapi dia beruntung banget loh adik-adik. Kenapa coba beruntungnya? Karena waktu dia lagi ngemis, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dengan murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus datang. Terus apa sih adik-adik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang buta itu? Kak Gaby tahu nggak? Tahu dong. Tapi kasih tahu nggak ya? Adik-adik pasti udah jawab sih Kak. Oh udah. Ya, dia ngapain Kak Gaby? Caranya adalah dia ngambil tanah, bener banget. Ya. Ngambil Jadi, tanah. terus dikasih ludahnya Tuhan Yesus, terus diaduk-aduk nih, terus? terus baru ditempel ke matanya. Ya bener, jadi Tuhan Yesus datang, dia meludah ke tanah adik-adik, lalu diaduk ludahnya dengan tanahnya dan diolesin ke mata si orang buta itu, dan tiba-tiba langsung dapat melihat. Bener nggak Kak Gaby? belum. Oh belum. Iya belum ya adik-adik. Setelah itu apa yang Tuhan Yesus perintahkan Kak Gaby kepada orang buta itu? Dia harus membasuh dirinya di kolam Siloam. Ya, akhirnya orang butanya itu ya adik-adik, dia ke kolam Siloam, dia membasuh atau mencuci badannya, ya, dan keluar dari kolam itu dia tiba-tiba bisa melihat. Wah, bahagia banget orang butanya. Dia langsung lari-lari Kak Gaby. Dia lari ke tetangganya, dia lari ke ahli-ahli agama, orang-orang Farisi. Iya. Dia memberitakan,
sukacita kalau dia sekarang sudah bisa melihat, dan itu semua karena Tuhan Yesus pastinya. Dan dia juga nggak lupa sih Kak Gebi, setelah dia memberitakan berita itu kepada tetangganya, dia juga datang lagi kembali ke Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan Yesus dia bisa melihat lagi. Tepuk tangan dong buat Tuhan Kita Yesus. tepuk tangan Tuhan Yesus. Wah, hebat banget Tuhan Yesus ya. Dia bisa, orang yang dari bayi nggak bisa lihat, sekarang dia bisa melihat kembali. Wah, hebat Ya, banget. Luar jadi- biasa. Jadi Kak Gebi, dari cerita ini kita mau belajar dari orang buta ini kalau kita harus bersyukur dan jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Yesus. Jadi setiap kita bangun tidur nih Kak Gebi, karena kan kita sudah dikasih mata yang lengkap ya Kak Gebi. Betul. Tubuh kita lengkap, nggak berkekurangan sedikit pun. Betul. Punya mata untuk melihat, punya kuping untuk mendengar ya Kak Gebi, punya mulut untuk berbicara, Iya, punya tangan untuk melakukan segala aktivitas adik-adik. Nah, kita harus bersyukur. Tiap pastinya. pagi kita bangun tidur, kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur kalau Tuhan masih terus menjaga dan memberikan kesehatan. Apalagi sekarang lagi banyak penyakit ya, Iya, nggak boleh adik-adik. keluar-keluar sembarangan dulu ya, adik-adik. Nah, satu lagi Kak Gebi, karena kita sudah diberikan nih semua organ, mata semua lengkap ya Kak Gebi, kita juga harus menggunakannya dengan Baik, dengan pastinya. baik. Jangan menggunakan mata untuk hal yang tidak baik. Jangan kelamaan main game ya adik-adik. Ya, atau nonton. Betul. Lebih baik matanya dipakai untuk apa Kak Gebi? Baca firman Tuhan pastinya. Betul. Kalau tangan nih Kak Gebi, yang baik digunakan untuk apa? Bantuin mama, papa di rumah. Selama di rumah udah bantuin orang tua belum? Atau cuman tidur-tiduran, nonton, main game, nonton? Jangan ya adik-adik. Kita harus menggunakan semua apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan baik. Oke, sekarang kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu. Lagu apa Kak Gebi? Hati-hati gunakan tanganmu ya. Ayo Kak Yusi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat.
kita tadi udah Nyanyi nyanyi. udah, memberikan persembahan udah, mendengarkan firman udah. Nah, sekarang kita mau tutup sekolah minggunya. Ya. Semuanya adik-adik di rumah masih berdiri dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar lagi kami juga akan menutup sekolah minggu kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami hari lepas hari dan kami bisa melakukannya setiap hari bersama-sama dengan keluarga kami, bersama dengan ayah kami, ibu kami, kakak adik kami, bahkan teman-teman kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekali lagi. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Adik-adik boleh duduk lagi di rumah. Nah, adik-adik sudah duduk semuanya? Ada sedikit pengumuman ya adik-adik. Jadi tadi kan di akhir video ada ayat hafalan. Adik-adik jangan lupa hafalin dan suruh orang tua kalian untuk merekam. Nanti kalau sudah direkam, orang tua kalian akan mengirimkan ke kakak sekolah minggu. Jadi ketahuan nih siapa yang menghafal ayat hafalan, siapa yang tidak. Oke adik-adik, jangan lupa kasih tahu ke orang tuanya ya. Oke? Oke deh, kalau gitu jangan lupa pengumuman yang tadi udah dikasih tahu sama Kaneta. Jaga kesehatan, kalau nggak perlu keluar jangan keluar-keluar dulu ya. Dan kita ketemu lagi